Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita muda yang menitipkan anak laki-lakinya kepada ibunya. Wanita ini bernama Michelle Knight, dan ini adalah anak laki-lakinya yang bernama Joey yang baru berumur 3 tahun. Michelle adalah seorang single parent berumur 21 tahun yang kebetulan sedang mencari pekerjaan tetap untuk menafkahi keluarga kecilnya. Namun sayangnya, karena terkendala pendidikan, Michelle tidak bisa diterima bekerja, bahkan untuk menjadi seorang buruh cuci sekalipun. Saat pulang ke rumah, ia mendapati kalau ibunya tidak merawat Joey dengan baik dan justru membiarkan pacar ibunya menganiaya Joey hingga membuat kaki bocah tersebut patah. Kekerasan yang dialami oleh bocah tersebut membuat pihak layanan sosial Amerika harus turun tangan dengan mengambil Joey dan memasukkannya ke panti asuhan. Pada suatu hari saat Michelle baru saja selesai mengunjungi Joey di panti, ia menghampiri tetangganya Emily yang sedang duduk di depan rumah ibunya sambil menunggu dijemput oleh ayah kandungnya. Tak lama kemudian, sebuah pick-up berwarna orange tua datang dan Emily pun cabut dari situ. Michelle yang untuk sementara ini tinggal di rumah sepupunya, lalu menerima telepon dari ibunya yang memberitahukan kalau ia diminta oleh layanan sosial untuk segera menghadiri sebuah pertemuan penting yang membahas tentang bagaimana agar Michelle bisa mendapatkan kembali hak asuh anaknya Joey. Berbekal dengan petunjuk arah yang diberikan oleh ibunya, Michelle nampak kebingungan mencari alamat yang dimaksud. Ia kemudian masuk ke sebuah toko untuk menanyakan kepada kasir mengenai alamat yang sedang ia tuju. Kasir itu pun tidak mengetahuinya, tapi salah seorang pengunjung pria yang ada di situ mengatakan kalau ia tahu persis alamat yang dimaksud oleh Michelle berjarak 45 menit kalau berjalan kaki dari situ. Dan ternyata Michelle mengenali pria tersebut sebagai ayahnya Emily, bernama Ariel Castro. Ariel yang baik hati kemudian bersedia menawarkan tumpangan kepada Michelle dan mengantarkan ke alamat yang dimaksud oleh Michelle. Michelle tentu tidak menolak, karena sangat penting untuk ia bisa sampai di tempat yang ia tuju dengan tepat waktu. Namun alih-alih langsung mengemudi ke arah yang dimaksud oleh Michelle, Ariel justru mengatakan kalau ia harus mampir dulu di rumahnya untuk melihat anjingnya yang baru saja melahirkan anak anjing yang lucu-lucu. Ariel juga mengatakan kalau Michelle boleh mengambil satu anak anjing tersebut sebagai oleh-oleh darinya untuk putranya Joey. Tibalah kemudian mereka di rumah Ariel yang jaraknya ternyata hanya beberapa blok dari rumah ibunya Michelle. Ariel lalu mengajak Michelle masuk ke dalam rumahnya yang sumpek dan bau. Terlihat jelas sampah bertebaran di mana-mana. Semenjak berpisah dengan istrinya, Ariel yang berprofesi sebagai supir bus sekolah ini memang tinggal sendirian. Ariel lalu menunjukkan kamar yang ia maksud tempat anak-anak anjing itu berada. Saat tiba di kamar atas yang dimaksudkan oleh Ariel, Michelle bingung karena tidak ada satupun anak anjing yang ada di situ. Lalu tiba-tiba, pintu kamar itu pun dibanting oleh Ariel. Michelle sontak saja ingin kabur melalui jendela, namun berhasil dibekap oleh Ariel. Michelle terus berontak, tapi Ariel berhasil mengikat tubuh Michelle dengan tali yang sudah ia siapkan sebelumnya. Setelah ikatannya dirasa cukup kuat, Ariel lalu membiarkan Michelle untuk sedikit lebih tenang. Ia kemudian membuka resleting, menurunkan celananya, dan kemudian melakukan masturbasi hingga ejakulasi di hadapan Michelle yang sedang terikat di lantai. Setelah selesai memuaskan dirinya sendiri, Ariel lalu menendang perut Michelle agar tidak berisik, lalu menyumpal mulut Michelle dengan kaos kakinya yang bau dan kemudian menutupi mulutnya dengan lakban. Setelah itu, ia menarik kabel tambahan dari atas plafon kamar tersebut, lalu mengaitkannya di simpul tali yang mengikat pada tubuh Michelle yang sedang dalam posisi tertelungkup. Dan setelah itu, ia mengkatrol Michelle hingga tubuhnya menggantung sekitar 40 cm di atas lantai. Setelah itu, Ariel dengan santainya pergi dari kamar tersebut, keluar dari rumah dan kembali bekerja seperti biasanya. Beberapa hari kemudian, Ariel masuk kembali ke dalam kamar tersebut, menurunkan Michelle dan berbaik hati memberi makan roti kepada Michelle yang sudah berhari-hari tidak makan. Ariel lalu melepaskan ikatan Michelle, menyeretnya menuruni tangga dan melemparkannya ke lantai basement rumah tersebut. Di sini Michelle kembali mendapatkan pelecehan. Celananya dicopot dan Ariel dengan beringas menggagahi Michelle. Selesai dengan aksi bejatnya, Ariel mengikat badan Michelle ke tiang, sambil menceritakan bahwa di luar sana tidak ada satupun terdengar berita orang hilang yang mengabarkan tentang kehilangan Michelle. Itu artinya, keluarga dan sebagian besar orang terdekat Michelle tidak ada satupun yang peduli akan keberadaannya. Ariel lalu kembali menyumpal mulut Michelle dan memasangkan helm full face di kepalanya.
Pada malam harinya, Ariel kembali ke basement dan menyuapkan makanan ke mulut Michelle, sambil berucap dan berjanji ia tidak akan menyakiti Michelle, selama Michelle mau menuruti apa yang ia inginkan dan tidak membantah sedikit pun. Suatu ketika saat Michelle selesai melayani Ariel, ia kemudian diangkut oleh Ariel menuju ke kamar atas dan menyekapnya di sana. Setiap harinya Michelle hanya menghabiskan waktu di dalam kamar, hingga pada suatu hari saat Ariel baru tiba di rumah, ia mendengar Michelle yang sedang melantunkan sebuah lagu ciptaannya sendiri yang cukup indah. Ariel lalu mengambil gitar, naik ke atas dan kemudian menyanyikan lagu tersebut bersama-sama dengan Michelle. Michelle mau tidak mau harus beradaptasi dengan situasi mengerikan yang sedang ia hadapi, hanya demi sebuah harapan agar ia bisa kembali keluar dan bertemu dengan anak tercintanya. Pada suatu ketika, Ariel membawakan seekor anak anjing lucu untuk menemani hari-hari Michelle yang semakin membosankan. Michelle tentu sangat senang dengan pemberian tersebut. Pada suatu hari, Michelle tersadar kalau ternyata rantai yang mengikat dirinya tidak terkunci dengan benar. Michelle lalu dengan perlahan turun dari lantai atas tersebut dan mencoba kabur dari tempat terkutuk itu. Tapi ternyata Ariel telah menunggu di depan pintu dan kembali menangkap Michelle. Ia kemudian membanting Michelle dan membunuh anak anjing tersebut dengan meremukkan kepalanya. Ariel kemudian menculik satu orang wanita lagi bernama Amanda Berry, menempatkannya di sebelah kamar Michelle dan kemudian melumatnya. Kabar menghilangnya Amanda segera menjadi pemberitaan utama di wilayah Cleveland dan masuk dalam pemberitaan media nasional. Dua orang wanita tersebut kini hanya bisa berpasrah akan nasib mereka berdua. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain berdoa berharap keajaiban datang. Suatu ketika saat Ariel masuk ke dalam kamar Michelle, ia menyadari kalau Michelle terlihat lebih gemuk daripada biasanya. Curiga kalau Michelle sedang hamil, Ariel lalu mengambil barbel dan menghantamkannya ke perut Michelle sampai ia merintih kesakitan dan darah pun bercucuran dari daerah kewanitaannya. Stres, depresi, putus asa akibat dikurung dalam ruangan sempit membuat Michelle berkali-kali berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya. Tapi ia kembali teringat dengan anaknya yang sangat ia cintai dan membatalkan niat tersebut. Merasa tidak puas dengan dua orang wanita, Ariel kembali menambah koleksi dosanya dengan menculik satu perempuan lagi bernama Gina de Jesus yang baru berusia 15 tahun. Ariel lalu memerintahkan keduanya untuk saling memotong rambut mereka. Sementara Gina selalu meratapi nasibnya, Michelle selalu menguatkan remaja tersebut untuk selalu berharap kepada Tuhan dan berdoa datangnya keajaiban kepada mereka bertiga. Setahun kemudian, warga Cleveland bersama-sama hadir dan berkumpul untuk saling menguatkan keluarga Gina yang sudah tidak tahu lagi harus kemana mencari putrinya tersebut. Di tengah-tengah mereka hadir pula seorang pria jahanam yang berpura-pura bersimpati dengan kemalangan yang sedang dialami oleh keluarga tersebut. Berita tentang peringatan 1 tahun hilangnya Gina tersebut justru diperlihatkan Ariel kepada Gina saat mereka sedang menonton TV di rumah. Emang gak ada otak ini orang ya. Michelle dan Gina yang ditempatkan dalam satu kamar, keduanya selalu saling menguatkan satu sama lain dan tetap menjaga kebugaran dan juga kesehatan mereka masing-masing. Pada suatu hari, Ariel masuk ke dalam kamar tempat Michelle dan Gina disekap. Dan entah malaikat apa yang sedang merasuki Ariel, tiba-tiba gembok rantai yang selalu terpasang di kaki mereka berdua dilepaskan oleh Ariel. Setelahnya, Ariel menyuruh mereka berdua untuk turun ke lantai bawah. Di meja makan, mereka berempat berkumpul selayaknya keluarga, dan Ariel mengumumkan kalau mereka akan segera kedatangan satu anggota baru lagi yang masih berada di dalam perut Amanda. 9 bulan kemudian, Amanda melahirkan seorang bayi cantik yang diberi nama Jocelyn. Proses kelahirannya pun penuh dengan drama, di mana Michelle diancam oleh Ariel akan dibunuh apabila anaknya tersebut sampai meninggal saat dilahirkan. Hadirnya Jocelyn di tengah-tengah mereka membuat Ariel sedikit melunak kepada ketiga wanita yang ia culik itu. Tapi kebahagiaan yang dirasa oleh Ariel tidak akan mungkin dirasakan oleh ketiga wanita tersebut. Meskipun hari-hari mereka kini sedikit lebih berwarna dengan kehadiran Jocelyn. Menginjak umur 6 tahun, Jocelyn tumbuh semakin cantik dan pintar. Pertanyaan-pertanyaan kritis mulai muncul dan ia pun menanyakan kepada ayahnya,
seperti kenapa ia tidak boleh keluar rumah oleh ayahnya, dan kenapa juga hanya Ariel yang boleh keluar rumah. Tapi rasa penasaran Jocelyn tersebut selalu bisa diakhiri oleh Ariel dengan bentakan dan makian kepada anak kecil tersebut. Hingga pada bulan Mei 2013, saat Ariel pergi keluar rumah, ia lupa untuk mengunci pintu utama rumahnya. Jocelyn yang melihat hal tersebut langsung memberitahukan kepada ibunya. Kesempatan itu tentu tidak disia-siakan oleh Amanda. Ia kemudian berteriak sekencang-kencangnya untuk meminta bantuan kepada orang-orang di sekitar rumah tersebut. Orang-orang kemudian berdatangan dan tak menyangka kalau yang berteriak tersebut adalah Amanda Berry, wanita yang hilang sejak 10 tahun yang lalu. Amanda kemudian berhasil kabur dari rumah terkutuk itu, dan tak lama kemudian polisi pun datang dan mengepung rumah itu. Sementara itu di lantai atas, Michelle dan Gina masih tidak menyadari kalau polisi telah menyelamatkan Amanda. Mereka justru merasa ketakutan saat mendengar bunyi ribut-ribut di lantai bawah dan malah bersembunyi karena takut kalau itu adalah Ariel. Polisi lalu masuk ke dalam kamar itu dan melihat Michelle yang masih dalam keadaan bingung. Tak hanya itu, polisi juga seakan tidak percaya saat melihat Gina, remaja wanita yang mereka cari selama 9 tahun terakhir ini. I've been looking for you for 9 years. Ketiga wanita tersebut akhirnya berhasil selamat dan terbebas dari neraka duniawi. We're free! Michelle kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diberikan perawatan pemulihan atas trauma yang ia alami. Setiap kali ia berbincang dengan perawat ataupun dengan agen FBI, ia hanya menginginkan satu hal agar ia bisa bertemu kembali dengan anaknya, Joey. Tapi harapan itu kandas saat agen FBI memberitahukan bahwa orang tua asuh Joey saat ini tidak mengharapkan pertemuan itu terjadi demi kebaikan Joey. Michelle awalnya tidak terima dengan keputusan tersebut, tapi ia akhirnya mau untuk sekali lagi menerima kenyataan pahit dalam hidupnya. Sebuah keputusan yang tentunya sangat berat untuk ia harus jalani. Tapi karena rasa sayangnya kepada anaknya, ia tidak ingin merusak kebahagiaan Joey bersama dengan keluarga barunya. Beberapa bulan kemudian, Michelle akhirnya memberanikan diri muncul ke publik dan berhadir di ruang persidangan Ariel Castro untuk memberikan kesaksian. Di hadapan majelis hakim, ia berkata bahwa mungkin ia bisa memaafkan Ariel, tapi ia tidak akan bisa melupakan apa yang telah ia lakukan pada dirinya. Michelle telah menghabiskan waktunya selama 11 tahun berada di neraka Ariel, dan kini Ariel akan segera memulai nerakanya seumur hidup di penjara. Ariel Castro akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada Agustus 2013, dan sebulan kemudian ia ditemukan tewas gantung diri di dalam selnya. Gina De Jesus kembali bersama keluarganya, dan Amanda Berry hidup bahagia bersama dengan putri tercintanya. Dan film pun berakhir. Selain mencoba menggambarkan suasana kejadian seasli mungkin, film ini membawa pesan yang sangat penting buat kita semua, tentang pentingnya berharap dan berdoa hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.